Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di Bisik Malam bersama saya Mang Asep yang akan membawakan satu cerita dari Fikri di Bandung. Sewaktu mengalami kejadian ini, Fikri itu berstatus masih menjadi seorang mahasiswa. Kejadiannya sendiri di tahun 2009. Jadi ceritanya waktu itu kampusnya Fikri ini mau ngadain kayak semacam kegiatan bakti sosial di salah satu kampung yang ada di pinggiran kota Bandung. Nah, Fikri ini kepilih jadi ketua panitia. Jadi dia ini yang ngurusin semuanya lah, rundown acara segala macamnya. Dan para panitia ini semuanya itu sepakat sehari sebelum kegiatan, jadi mereka itu mau nginep dulu di kampus buat ngebahas masalah persiapan apa segala macem. Jadi ya gitulah ceritanya, mereka itu mau pada nginep di kampus. Karena rencananya malamnya ini mau nginep di kampus, jadi Fikri ini sorenya dia nih ya balik dulu ke kos-kosan. Di Bandung itu Fikri ya ngekos karena aslinya memang bukan orang situ, dari luar kota. Nah, balik ke kos-kosan, Fikri itu naik angkot. Jarak dari kampusnya Fikri ke kos-kosan itu sebenarnya kalau naik angkot nggak terlalu jauh lah, kurang lebih 5 menit sampai 7 menit itu kalau jalannya lancar itu ya udah nyampe kos-kosan. Nah, nyampe kos-kosan Fikri itu ya mandi, ganti baju, terus ya makan waktu itu. Karena siangnya kecapean, banyak kegiatan. Jadi Fikri ini ya niatnya cuman mau rebahan aja, nggak ada niatan mau tidur, cuman mau rebahan aja. Di situ malah Fikrinya ketiduran. Ketiduran, pas bangun-bangun, dia itu ngelihat HP, ternyata udah jam 22.30. Jadi udah jam setengah 11 malam. Terus yang miss call ini ya udah banyak banget, udah belasan miss call, pesan miss call. Nah, HP-nya pun bunyi lagi, diangkat sama Fikri. Ternyata yang telepon ini ya temennya, namanya Ilham. Kri, lu mana aja sih, katanya, ini anak-anak udah pada nungguin lu doang. Gimana sih, kata si Ilham. Kan ya kayaknya kesel. Fikri juga ya cepet-cepet, oh iya bentar-bentar, sorry gua ketiduran, kata si Fikri kan. Jadi ya Ilham apa Fikrinya tuh ya cepet-cepet pakai sepatu, buru-buru dia nih keluar dari gang. Nah, cuman biasanya kalau masih sore itu masih ada angkot dari depan gang menuju ke kampus. Nah, ini kan udah malam. Fikri ini ragu masih ada angkot atau enggak ya. Kalau nggak ada angkot kan ya lumayan juga jalan kaki dari kos-kosan ke kampus nih. Ya 15 menit mah ada jalan kaki. Tapi ya gimana lagi, karena ini sifatnya lagi urgent, itu juga kelalaian dia sendiri, ya terpaksa lah Fikri itu ya udahlah nggak apa-apa, jalan kaki aja lah, kata Fikri. Nah, Fikri itu keluar dari gang, ya tengok-tengok emang nggak ada apa-apa, jalan juga cuma ada motor aja pada lewat tuh. Ya udahlah, jadi ya Fikri itu ya jalan, belum terlalu jauh lah Fikri ini jalan dari depan gang ini, baru beberapa langkah. Di situ Fikri tuh nengok ke belakang lagi, ngelihat ada sepasang lampu, lampu kendaraan. Semakin deket, makin deket, makin deket, ternyata ini angkot yang dari tadi Fikri tunggu. Lah, ternyata masih ada angkot, kata Fikri kan. Ya syukurlah kalau kayak gitu. Jadi ya Fikri langsung melambai-lambai tangannya tuh buat nyetop angkot. Di lambai, angkot pun langsung minggir ke sebelah kiri kan. Nah, Fikri masuk lewat pintu samping angkot, soalnya di depan itu udah ada yang duduk di samping Pak Supir. Pak Supir itu pakai topi yang kayaknya nih ya lusuh. Mungkin ini angkot terakhir kali ya, karena udah terlalu malam kan. Ya wajar aja kalau supirnya pun ya topinya kelihatannya tuh lusuh. Terus Fikri masuk lewat samping, sengaja nggak masuk ke dalam, soalnya kalau di samping kan kena angin, jadi ya seger.
Nah, Fikri duduk di situ, Fikri nanya sama Pak supir tuh, "Pak, lewat kampus, Pak," katanya. Nah, Pak supir nggak jawab apa-apa, cuman ngangguk aja kepalanya. Oh, ya udahlah, berarti artinya iya kan? Ya memang biasanya juga Fikri naik angkot yang kayak gini kalau mau ke kampus tuh. Jadi angkotnya tuh jalan lagi. Fikri ya biasa aja, nggak ada yang aneh waktu itu. Lihat kondisi sekeliling, di depannya Fikri ini ada ibu-ibu lagi gendong bayi. Nah, terus di bagian belakang itu duduk berhadapan ada ya perempuan sama laki-laki berhadapan. Mereka nih kayaknya lagi asik ngobrol, cuman suara obrolannya ini nggak terlalu kedengeran sama Fikri. Jadi kayak orang lagi bergumam lah anunya nih ngobrolnya. Ya udah nggak apa-apa. Angkot ini terus melaju. Kadang-kadang si perempuan yang di belakang ini yang lagi ngobrol itu ketawa cekikikan, terus sepi lagi. Fikri tengok-tengok, udah 5 menit Fikri itu di dalam angkot. Jadi di dalam angkot itu belum ada satu orang pun yang turun. Ah, belum ada yang turun, kata Fikri nih. Nah, Fikri nih sayup-sayup ini kedengeran suaranya si cewek itu ngobrol sama si cowok. Jadi kata si cewek itu, ya untung waktu itu cepet ya katanya. Kalau lama mungkin rasanya lebih sakit lagi. Ya Fikri ya mikirnya ya ini mungkin cuma sekedar obrolan atau pembahasan yang mereka berdua aja yang tahu. Jadi Fikri sendiri pun nggak terlalu konsen di omongan ini, ya udahlah biarin aja. Nah, Fikri lihat-lihat ke bagian luar angkot, ternyata kondisinya itu udah lumayan gelap, banyak ruko-ruko yang tutup gitu kan. Cuman ini kok agak asing, kata Fikri. Fikri kan ya sehari-hari dari kos-kosan ke kampus biasanya naik angkot kan. Ya harusnya familiar sekali dengan jalan-jalan itu. Gak tahu kenapa ini kok jalannya agak beda ya, kata Fikri. Aneh, kok lewat sini, apa nggak lewat ke kampus, kata Fikri. Jadi kan Fikrinya nanya lagi sama Pak supir, "Pak, ini ke kampus kan ya Pak?" katanya. Nah, supirnya tuh nggak jawab apa-apa, cuma ngangguk aja kepalanya. Oh, ya udahlah, Fikrinya pun sambil ngeliat-lihat lagi, Fikri tuh baru sadar kalau si perempuan yang ada di depannya, si ibu-ibu yang gendong bayi itu dari tadi tuh nggak ngomong apa-apa, nggak bergerak, nggak ngeluarin suara. Jadi ya cuman diem aja. Jadi kan Fikri penasaran dilihat. Nah, di situ tuh Fikri tuh melihat wajah si perempuan itu kayaknya emang agak pucat katanya. Sambil gendong bayi itu nggak ditimang, nggak apa, cuman digendong diem aja kayak seolah-olah dia itu lagi jadi patung lah kayak gitu. Jadi nggak ada gerakan, nggak ada ekspresi, pandangan matanya pun cuman ke bawah aja. Ya lama-lama ngeliatin kayak gitu kan Fikri jadi serem kan. Akhirnya pandangan matanya Fikri pun ya diganti ke bagian luar angkot. Nah, bagian luar angkot ngeliat-ngeliat pinggiran jalan, ternyata itu gelap aja, gelap, kadang-kadang ada pohon lewat, kelewatan pohon terus gelap lagi. Ini di mana, kata Fikri kan. Nah, habis itu Fikri tuh ngomong lagi sama Pak supir, "Pak, ini kok jauh banget ya Pak, dari tadi nggak nyampe-nyampe, kok lewatnya area kayak gini, bukannya harusnya lewat area perkotaan," kata Fikri tuh. Pas supirnya tuh diem aja, nggak jawab. Nah, yang jawab itu malah justru si ibu-ibu yang tadi bawa apa gendong bayi itu. Cuman dia jawab ini bukan nanggepin omongannya Fikri. Si ibu-ibu ini ngomong ya kayak nimang-nimang bayinya, cup 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 cup. "Untung malam itu kamu nggak sendirian ya nak," katanya. "Untung ya ibu ikut sama kamu. Jadi kita masih bisa sama-sama," ngomongnya kayak gitu. Ibu ini ngomong apa sih dalam hati Fikri kan. Ya Fikri juga ya nggak ada pikiran yang aneh-aneh. Mungkin ya namanya ibu ngomong sama anaknya kan berarti cuman mereka aja yang tahu tuh. Ya Fikri diem lagi. Fikri iseng nengok HP-nya. Pas Fikri nengok HP, ternyata jam itu masih jam 22.30. Jadi dari tadi Fikri keluar dari kos-kosan sampai sekarang naik angkot yang udah lebih dari 5 menit itu, belum lagi ditambah Fikri jalan dari kos-kosan ke depan gang, ternyata jamnya itu masih belum berubah, jam 22.30.
HP-nya Fikri itu ya baterainya full, cuman nggak ada sinyal, jadi nggak bisa ngubungin temen-temennya. Lah ini gimana? Terus ini ya aku nih mau dibawa kemana sama angkot ini kan aneh. Jadi kan ngomong lagi Fikrinya sama Pak supir, "Pak, ini kemana sih Pak? Udahlah aku turun di sini aja Pak," kata Fikrinya tuh. Pak supirnya tuh nggak ngerespon omongannya Fikri, mobilnya masih melaju, masih lanjut Nah, penumpang yang di sampingnya Pak supir ini ngomong, "Udah Mas, tenang aja, bentar lagi juga sampai," katanya. Ngomongnya kayak gitu seolah-olah nenangin Fikri. Ya udahlah, Fikrinya ya duduk lagi di angkot. Suasananya ini sunyi. Yang tadinya si perempuan yang duduk di belakang cekikikan sama yang ada di depannya itu, sekarang mereka semua pada diem. Fikri kan ngelirik ke belakang, jadi mereka tuh seolah-olah pada ngeliatin Fikri. Terus mereka itu ketawa cekikik cekikik. Fikri pun kaget pas ngedengar suara ketawa dari si ibu-ibu yang lagi duduk di depan Fikri. Ya si ibu itu pun pandangan matanya itu ngeliat ke Fikri. Loh kok ini kok pada ngeliatin aku semua, katanya. Cekikikan kayak gitu. Fikri ya nengok ke arah bagian depan Pak supir. Pak supir pun kayaknya lagi ketawa. Nah kelihatan dari spion yang ada di tengah mobil angkot itu, matanya Pak sopir itu ya sama penumpang itu lagi ngeliatin Fikri, katanya. Aneh, kenapa ya tiba-tiba aku yang jadi pusat perhatian kayak gitu kan. Nah, lagi Fikri bingung kayak gitu, dari belakang itu pundaknya ada yang nepuk. Pek. Fikri kan langsung nengok ke belakang, ternyata di belakang itu nggak ada siapa-siapa, kosong. Fikri nengok ke depan lagi, kosong. Angkot itu kosong, nggak ada satu orang pun, cuman ada suara mesin kendaraan deg 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 deg. Angkot ini masih melaju, cuman ya di dalam angkot itu cuman ada Fikri aja, nggak ada yang lain, bener-bener kosong. Sampai akhirnya ya itu hal terakhir yang diingat sama Fikri. Semuanya itu gelap, Fikri itu nggak ingat apa-apa lagi. Begitu Fikri sadar, Fikri itu ya lagi diputerin sama orang, dikerubutin sama orang. Salah satu orang yang muterin Fikri itu Ilham, temen kampus dia tuh. "Kri, lu kenapa Kri? Nggak apa-apa Kri," katanya. Ham, kok ada lu di sini?" "Iya," katanya. "Lu ngapain tidur depan gang?" Jadi Fikri itu tidur di depan gang. Fikrinya tengok, nah sama bapak-bapak yang ngurubutin itu, nah Fikri nggak apa-apa katanya. "Nggak apa-apa Pak, ini kok bisa tiduran di depan gang kayak gini?" "Iya, kayaknya saya nggak tahu pingsan atau gimana, nggak inget saya Pak," kata Fikri. Padahal Fikri inget, cuman mau cerita tuh rasanya ya nanti dulu lah, kata Fikri. "Ya udahlah Kri, ayo ke kos-kosan kamu dulu, minum teh dulu anget, minum teh anget. Terus ya baru kita berangkat ke kampus." "Nggak apa-apa kan?" "Nggak apa-apa," kata Fikri. "Kok lu di sini Ham?" kata Fikri kan. "Iyalah, lu diteleponin nggak diangkat-angkat, gua khawatir jadi ya gua sini. Ternyata pas nyampe depan gang lu lagi rebahan aja di situ," katanya. "Lagi ketiduran, tertidur di depan gang. Gua bangunin nggak bangun-bangun, sampai akhirnya ya warga yang ngeliatin kan pada datang. 'Napa Dek? Ini kawan saya lagi pingsan kayaknya Pak.' Nah akhirnya lu bangun, ya udah kayak gitu." "Oh gitu, ya udahlah ke kampus." Akhirnya mereka ke kampus. Fikri ini cerita ke Ilham kejadian yang tadi. Ya Ilham yang nggak terlalu ngerespon, "Alah mungkin itu ya lu kecapean tadi, terus ya di depan gang ketiduran." Nah di depan gang itu pas sewaktu lu ketiduran itu mungkin lu ya mimpi kayak gitu, mimpi seolah-olah naik angkot, karena memang ya yang ada di alam bawah sadar lu kan gimana caranya supaya cepet-cepet nyampe ke kampus. "Oh gitu," kata Fikri. Ya mungkin agak masuk akal dipikir sama Fikri kan. Ya udahlah mungkin memang gitu kejadiannya. Nah beberapa hari kemudian setelah kejadian ini, Fikri itu ya lagi makan di warung makan sekitar kos-kosannya itu, pinggir jalan. Nah ternyata ada warga yang ngebahas kalau beberapa hari yang lalu, sebelum Fikri mengalami kejadian itu, di daerah situ tuh ada kecelakaan angkot yang ternyata menewaskan semua penumpangnya, katanya. Nah, Fikri sendiri baru tahu. Ini nih
ada kaitannya sama pengalamannya dia atau enggak ya Fikri nggak ngerti, cuman ya setelah dengar cerita itu Fikri langsung merinding. Sejak saat itu Fikri tuh ya kalau jalan malam sendirian terus ada angkot yang lagi ngetem nungguin gitu, angkotnya kosong, Fikri tuh masih mikir-mikir kayak ada semacam trauma, udahlah mendingan gue jalan kaki aja lah daripada naik angkot nggak jelas nanti malah dibawa kemana-mana, udahlah jalan kaki aja kata Fikrinya. Ceritanya pun ya selesai sampai situ aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin cerita ini. Silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in.